wabarakatuh. Perkenalkan saya Dinda Azmi Zakiyah dengan NIM 289200021. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video ini saya akan membahas salah satu materi dari digital business, yaitu tentang digital marketing. Nah, sebelumnya kita akan mengenal dulu apa itu digital marketing. Digital marketing pada dasarnya itu adalah strategi pemasaran digital atau dalam arti luas yaitu kegiatan pemasaran produk berupa barang atau jasa menggunakan media atau teknologi berbasis digital. Sebagaimana yang telah disebutkan, penggunaan media digital diharapkan mampu menjangkau target pasar yang lebih luas. Nah, secara isi atau konten, pemasaran digital tidak berbeda jauh dengan marketing konvensional. Bedanya, ada kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan calon konsumen ketika kita memasarkan produk melalui internet. Jadi, selain meningkatkan angka penjualan, produk beserta keunggulannya bisa lebih dikenal. Setelah kepengertian, saya akan menjelaskan beberapa konsep yang bisa kita terapkan untuk memahami pengertian manajemen pemasaran di era digital dan startup digital. Yang pertama yaitu adalah manajemen produksi. Nah, konsep manajemen pemasaran produksi adalah konsep di mana perusahaan menekan biaya produksi sebesar mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, untuk melakukan konsep ini, manajemen perusahaan biasanya akan menekan biaya produksi. Caranya adalah dengan memproduksi sebanyak mungkin produk yang akan dijual. Nah, konsep seperti ini akan cocok diaplikasikan untuk usaha yang fast moving seperti pakaian rumahan atau eh, ba- bahkan bahan mentah yang sering digunakan oleh orang-orang. Konsep yang kedua yaitu konsep produk. Biasanya manajemen pemasaran yang menggunakan konsep produk itu berorientasi pada produk yang dibuatnya. Nah, perusahaan fokus memberikan produk yang terbaik untuk disediakan pada pelanggan mereka. Tentunya pelanggan akan puas dengan produk yang bagus dan mereka menjadi loyal terhadap produk perusahaan tersebut. Nah, konsep ini cocok jika kita memasarkannya kepada kalangan menengah ke atas yang lebih peduli dengan kualitas produk yang baik tanpa mempedulikan harga. Karena pastinya jika fokus pada kualitas produk, maka produk yang dihasilkan akan memiliki harga yang juga mahal atau tinggi. Konsep yang ketiga yaitu konsep penjualan. Dalam konsep penjualan, perusahaan percaya bahwa menarik pelanggan adalah dengan sistem penjualan yang menarik. Biasanya, perusahaan akan melakukan banyak cara yang berhubungan dengan proses penjualan agar pelanggan mau membeli produk mereka. Nah, cara ini memang bisa dilakukan dengan baik meskipun tidak selamanya akan berhasil. Salah satu contoh konsep penjualan pada produk adalah memberikan diskon pada pelanggan. Nah, biasanya konsep ini banyak dilakukan oleh e-commerce atau toko online yang melakukan penjualan secara digital. Nah, yang keempat adalah konsep pemasaran. Konsep ini bisa juga disebut dengan konsep marketing. Konsep manajemen pemasaran ini berfokus pada apa yang diperlukan oleh target pasar. Cukup berbeda dengan konsep penjualan yang sebelumnya telah dijelaskan. Konsep pemasaran memang cenderung memiliki pelanggan yang loyal dan bertahan dalam waktu yang cukup lama. Hanya saja kita harus mengatur agar target pasar kita di kalangan menengah ke atas. Karena memiliki produk dan menggunakan konsep pemasaran untuk memasarkan produk berarti kita bergantung hanya pada kebutuhan konsumen kita. Nah, yang kelima itu ada konsep sosial. Konsep sosial atau konsep pemasaran sosial itu berarti konsep pemasaran yang berfokus pada dampak sosial yang terjadi. Dengan menggunakan konsep ini, perusahaan percaya bahwa pelanggan akan puas dengan produk yang memiliki dampak sosial yang positif untuk sekitarnya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang keunggulan-keunggulan digital marketing. Nah, apa saja sih keunggulannya? Nah, berbicara tentang keunggulan, strategi pemasaran digital atau strategi digital marketing itu tentu memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan strategi digital konvensional. Nah, yang pertama yaitu bisa menjangkau target pasar yang lebih luas.
Media konvensional seperti brosur, banner, koran, dan majalah mungkin efektif untuk menjangkau sejumlah target pasar. Tapi jika kita ingin menjangkau seluruh lapisan masyarakat, media digital itu terbukti lebih efektif. Nah, bagaimana tidak? Karena seiring perkembangan zaman, hampir semua orang itu menjadi pengguna internet atau menjadi pengguna sosial media. Nah, hal tersebut membuat produk kita itu bisa lebih dikenal banyak orang dari berbagai latar belakang, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Jadi bisa kita bayangkan betapa besarnya potensi pasar yang bisa kita dapat ketika kita memutuskan untuk menggunakan strategi digital marketing untuk memasarkan produk. Yang kedua itu ada mendongkrak angka penjualan. Nah, luasnya jangkauan pasar itu memberikan dampak besar pada peningkatan angka penjualan kita. Salah satu faktor yang mempengaruhinya itu adalah kemudahan informasi yang didapat konsumen tentang produk tersebut gitu. Hal tersebut membuat mereka yakin bahwa barang atau jasa yang kita jual itu berkualitas. Nah, akibatnya angka penjualan semakin meningkat dan kesempatan untuk mendapatkan pelanggan baru pun semakin besar. Yang ketiga, itu lebih hemat. Nah, bagi yang memiliki keterbatasan dana, pemasaran digital itu merupakan salah satu solusi yang bijaksana. Lain halnya dengan media konvensional, ketika memasarkan produk di internet, kita memiliki banyak variasi alat yang bisa kita gunakan dalam dan disesuaikan dengan budget kita sendiri. Nah, misalnya kita memilih untuk berpromosi melalui Instagram. Pihak Instagram akan memberikan pilihan biaya promosi mulai harian hingga bulanan dengan jumlah jangkauan konsumen sesuai kebutuhan. Jika ingin lebih murah lagi, kita bisa memanfaatkan website dan media sosial pribadi kita untuk berpromosi. Nah, meskipun hasilnya mungkin nggak sebesar dengan digital marketing berbayar, tapi kesempatan untuk dikenal banyak orang itu bisa lebih jelas juga, lebih menjanjikan dibanding promosi konvensional. Selanjutnya saya akan membahas tentang apa saja jenis-jenis digital marketing. Nah, berdasarkan dari strateginya, jenis digital marketing itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada push digital marketing. Nah, push digital marketing ini adalah salah satu jenis yang metodenya menawarkan langsung produk ke pelanggan untuk mendapatkan hasil penjualan secara cepat. Biasanya strategi ini dilakukan pada produk baru yang belum dikenal. Nah, tujuan utamanya adalah untuk exposure produk tersebut. Nah, beberapa contoh push digital marketing itu seperti endorsement produk dari pemilik usaha ke para influencer atau ke selebriti. Nah, yang kedua itu contohnya ada email promosi dari sebuah produk kepada para pelanggan yang mungkin telah berlangganan newsletter di sebuah situs. Atau contoh lainnya yaitu broadcast WA untuk semua kontak yang pernah membeli suatu produk. Nah, yang kedua ada pull digital marketing. Nah, berbanding terbalik dengan strategi sebelumnya, kalau pull digital marketing, promosi yang dilakukan tidak terlalu frontal. Nah, iklan jenis ini biasanya dibuat sedemikian rupa sehingga pelanggan tertarik dan bergerak untuk mencari tahu lebih banyak informasi tentang produk yang akan dijual. Nah, tujuan utama pull digital marketing yaitu adalah meningkatkan awareness serta loyalitas pelanggan. Contoh jenis pemasaran digital ini adalah konten CEO di sebuah situs, iklan pay per click, pemasaran di media sosial, liputan 6, giveaway, atau promosi potongan harga di sebuah marketplace. Nah, yang kedua itu berdasarkan tentang media pemasarannya. Nah, sementara itu berdasarkan media pemasarannya, jenis-jenis digital marketing dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada website. Nah, memiliki website resmi seperti sudah menjadi kewajiban bagi para pemilik usaha yang memutuskan untuk beroperasi secara online. Selain menjadi kantor atau toko digital, website juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting, yaitu sebagai media promosi. Tidak hanya lebih murah, promosi melalui website itu juga akan mendapatkan pelanggan bisa lebih
mengenal produk yang akan kita jual. Yang kedua yaitu ada pay per click. Salah satu jenis digital marketing ini juga memanfaatkan website untuk media promosi. Bedanya, promosi dilakukan di website lain dengan jumlah pengunjung besar dan populer. Bentuk iklan untuk promosi jenis ini biasanya berupa banner yang ketika diklik, pengunjung akan diarahkan pada website resmi atau marketplace tempat produk tersebut dijual. Nah, inilah mengapa strateginya itu disebut dengan pay per click atau PPC, karena pemilik iklan akan membayar biaya promosi sesuai jumlah klik yang dilakukan oleh pengunjung. Nah, iklan jenis ini juga bisa dijadikan indikator apakah konten yang kita buat cukup cukup efektif sehingga pengunjung tertarik untuk mengklik. Nah, yang ketiga yaitu ada search engine marketing atau SEM. Nah, hampir mirip dengan strategi search engine optimization yaitu SEO. Nah, kalau search engine marketing ini memanfaatkan mesin pencari untuk fokus pada iklan langsung di mesin pencariannya. Nah, untuk bisa membuat iklan digital seperti ini, kita membutuhkan produk seperti Google Ads. Nah, seperti PPC, konten promosi untuk SEM ini sudah seharusnya dibuat semenarik mungkin, karena jika tidak, biaya yang kita keluarkan itu akan menjadi sia-sia. Yang keempat yaitu ada social media marketing atau SMM. Apabila SEM itu menggunakan mesin pencari, kalau SMM itu memanfaatkan media sosial. Nah, untuk iklan semacam ini kita membutuhkan alat seperti Facebook atau internet. Nah, dibanding SEM, peluang produk untuk lebih dikenal itu lebih besar karena saat ini hampir semua orang bermain sosial media. Yang kelima yaitu email marketing. Nah, promosi ini berupa pesan dalam bentuk gambar atau tulisan. Nah, yang akan dikirimkan kepada semua pelanggannya yang telah mensubscribe newsletters di sebuah website atau platform milik si pemilik usaha. Nah, berbeda dengan jenis promosi lainnya, tidak semua orang itu bisa melihat iklan yang kita bagikan. Nah, strategi ini biasanya dilakukan untuk memicu pembelian kembali dan meningkatkan loyalitas si konsumen. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan digital marketing? Nah, tujuan digital marketing itu meningkatkan kualitas, relasi, serta komunikasi pemilik usaha dengan konsumen atau calon konsumen. Nah, hal tersebut juga sangat penting karena yang diinginkan dalam suatu penjualan itu nggak hanya produk laku sesaat, tetapi bisa senantiasa memiliki pelanggan dan memicu penjualan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, yang paling penting itu adalah digital marketing merupakan upaya yang dilakukan pemilik usaha untuk bisa survive di era globalisasi seperti saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah dalam digital marketing. Yang pertama yaitu sulitnya identifikasi target audience. Nah, salah satu permasalahan yang sering kita hadapi dalam digital marketing yaitu adalah kesulitan dalam mengidentifikasi target audience yang tepat. Terkadang kampanye pemasaran online tidak mencapai sasaran yang kita inginkan karena kurangnya pemahaman terhadap siapa sebenarnya target yang kita inginkan. Nah, solusi dari permasalahan ini yaitu kita bisa melakukan riset pasar yang lebih dalam lagi, mempelajari karakteristik, preferensi, dan kebutuhan target audiens. Nah, dengan pemahaman yang lebih baik, kita bisa menyesuaikan strategi pemasaran digital kita agar lebih efektif dan sesuai dengan keinginan target audiens. Yang kedua yaitu kurangnya engagement di media sosial. Nah, media sosial saat ini adalah salah satu alat terkuat dalam digital marketing. Namun, terkadang perusahaan menghadapi kesulitan untuk menciptakan konten yang menarik dan mendapatkan engagement dari sang pengguna. Nah, solusinya yaitu adalah kita perlu fokus membuat konten yang berkualitas dan pastikan konten kita itu relevan, informatif, dan juga menghibur. Nah, selain itu juga adalah konsistensi dalam membuat konten. Buat jadwal posting yang teratur dan responsif terhadap interaksi pengguna. Nah, dengan begitu kita bisa meningkatkan engagement dan membangun hubungan yang kuat dengan audiens kita. Nah, yang ketiga yaitu kesulitan mengukur ROI atau Return on Investment.
Mengukur efektivitas dari kampanye digital marketing itu seringkali menjadi masalah bagi banyak perusahaan. Mereka kesulitan untuk menentukan seberapa besar dampak yang dihasilkan oleh investasi yang telah mereka lakukan. Nah, solusinya yaitu menggunakan alat analitik seperti Google Analytics. Nah, alat ini memberikan informasi detail tentang kinerja kampanye kita, termasuk jumlah pengunjung, konversi, dan sumber traffic. Nah, dengan data ini kita dapat mengevaluasi performa kampanye dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Nah, selanjutnya ada persaingan yang ketat. Dalam dunia digital marketing, persaingan bisa sangat ketat. Banyak perusahaan bersaing untuk mendapatkan perhatian konsumen, membuat sulit bagi bisnis kecil untuk bersaing. Nah, untuk mengatasi persaingan yang ketat, kita perlu fokus pada diferensiasi. Nah, kita temukan keunikan dan keunggulan yang membuat produk atau layanan kita itu berbeda dari pesaing. Jelaskan dengan jelas kepada konsumen mengapa mereka harus memilih produk atau layanan kita. Dengan begitu kita bisa menarik perhatian audiens dan membangun loyalitas si pelanggan. Yang selanjutnya, kekhawatiran keamanan data. Dalam era digital, kekhawatiran tentang keamanan data semakin meningkat. Konsumen seringkali enggan memberikan informasi pribadi mereka karena takut potensi pelanggaran keamanan. Solusinya yaitu adalah transparansi dan keamanan yang ditingkatkan. Nah, kita perlu memastikan bahwa keamanan data menjadi prioritas utama. Berikan informasi transparan kepada konsumen dengan langkah-langkah mengenai langkah-langkah keamanan yang kita terapkan. Selain itu juga pastikan bahwa situs web dan sistem pembayaran online kita memenuhi standar keamanan di industri. Selanjutnya yaitu strategi yang kurang jelas dan rinci. Salah satu masalah umum dalam digital marketing adalah ketidakjelasan dalam merencanakan strategi yang tepat. Nah, banyak perusahaan yang memulai kampanye digital marketing tanpa rencana yang jelas. Hal ini seringkali berdampak pada ketidakefektifan kampanye dan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Cara mengatasinya yaitu kita perlu membuat rencana digital marketing yang jelas. Pastikan rencana tersebut mencakup tujuan kampanye, target audiens, jenis konten yang akan digunakan, dan metrik yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan kampanye. Nah, dengan rencana yang terstruktur, kita bisa memastikan bahwa setiap kampanye digital marketing yang dilakukan itu memiliki tujuan yang jelas, sehingga lebih efektif dan efisien. Yang terakhir dalam permasalahan era digital marketing yaitu tim yang tidak kompeten. Kurangnya tim yang kompeten itu seringkali menjadi masalah serius dalam dunia digital marketing. Banyak perusahaan tidak memiliki tim yang terlatih untuk menjalankan kampanye digital marketing yang akan berdampak negatif pada efektivitas kampanye. Nah, untuk permasalahan ini penting untuk kita memiliki tim yang terlatih dan berpengetahuan dalam ranah digital marketing. Pastikan tim tersebut memiliki keahlian di bidang SEO, SEM, sosial media, dan internet. Nah, dengan adanya tim yang kompeten, kita bisa memastikan bahwa setiap kampanye digital marketing dijalankan dengan efektif dan memberikan hasil yang diharapkan. Yang terakhir, saya akan membahas tentang mengapa mempelajari digital marketing di era globalisasi. Nah, dalam era digital yang terus berkembang, penting bagi individu dan juga perusahaan untuk memahami dan menguasai digital marketing sebagai kunci untuk bertahan dan berhasil dalam persaingan yang semakin ketat. Nah, digital marketing itu tidak hanya sekedar tentang beriklan di internet, tetapi juga tentang memahami karakteristik konsumen, membangun citra merek yang kuat, dan mengoptimalkan pengeluaran pemasaran. Nah, alasan yang pertama yaitu 1. Mengikuti perubahan konsumen. Konsumen modern telah beralih dari media tradisional ke platform digital untuk mencari informasi, membandingkan produk, dan berinteraksi dengan merek. Nah, mereka menghabiskan waktu lebih banyak secara online, baik di media sosial, situs web, atau platform e-commerce. Nah, dengan memahami tren dan perubahan perilaku konsumen ini, seseorang dapat menyesuaikan strategi pemasaran untuk lebih efektif mencapai dan berinteraksi dengan target audiensnya. Yang kedua yaitu menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, salah satu keunggulan utama digital marketing adalah jangkauan yang lebih luas.
dan dapat diukur dengan lebih tepat melalui teknik seperti SEO atau Search Engine Optimization, media sosial, kampanye email, dan juga iklan online. Seorang dapat menjangkau audiens global tanpa batasan geografis yang signifikan. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan atau individu untuk meningkatkan visibilitas mereka di pasar lokal maupun internasional. Yang ketiga yaitu membangun branding yang kuat. Dalam lingkungan digital yang penuh dengan persaingan, membangun citra merek yang kuat menjadi kunci untuk membedakan diri dari pesaing. Nah, digital marketing memungkinkan individu dan perusahaan untuk membangun dan memperkuat kehadiran merek secara online melalui konten yang berkualitas, interaksi sosial yang aktif, dan strategi branding yang tepat. Dengan konsistensi dalam pesan dan nilai merek mereka dapat menciptakan hubungan yang lebih dalam dengan konsumen dan meningkatkan loyalitas merek. Yang keempat yaitu meningkatkan pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna atau user experience adalah faktor kunci dalam keberhasilan strategi digital marketing. Nah, dengan memahami perilaku pengguna dan menerapkan strategi yang relevan, seseorang dapat menciptakan pengalaman yang lebih baik bagi pengunjung situs web, aplikasi, atau platform online yang mereka pakai. Nah, hal ini termasuk desain yang responsif, navigasi yang intuitif, konten yang relevan, dan pelayanan pelanggan yang responsif. Dengan pengalaman pengguna yang positif dan dekat dengan perusahaan, citra positif bagi perusahaan akan menguat dan akan menciptakan UGC atau User Generated Content karena pengguna merasa pengalaman yang berbeda dengan mereka. UGC juga merupakan salah satu strategi digital marketing yang efektif saat ini. Yang kelima yaitu mengoptimalkan pengeluaran pemasaran. Salah satu keuntungan utama digital marketing yaitu kemampuannya untuk mengoptimalkan pengeluaran pemasaran. Nah, dengan menggunakan analisis data dan alat pengukuran kinerja, seseorang dapat mengalokasikan anggaran pemasaran dengan lebih efisien. Nah, perusahaan maupun individu dapat melacak dan memahami ROI atau Return on Investment dari setiap kampanye pemasaran. Nah, serta mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan atau dialihkan anggarannya. Nah, hal ini memungkinkan untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan metode pemasaran tradisional atau konvensional. Yang keenam yaitu meningkatkan keterlibatan pelanggan. Nah, dalam digital marketing memungkinkan interaksi yang lebih langsung dan aktif dengan pelanggan melalui berbagai platform online, melalui media sosial, form diskusi, atau fitur komentar di blog. Perusahaan dapat berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan, mendengarkan umpan balik pelanggan, dan juga memberikan respon yang cepat dan juga relevan. Nah, hal ini membantu membuat hubungan yang lebih ketat, yang lebih dekat dengan pelanggan dan juga meningkatkan keterlibatan mereka dan memperkuat loyalitas merek. Ketujuh yaitu menyediakan peluang karir yang luas. Digital marketing tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, tetapi juga membuka peluang karir yang luas bagi individu. Nah, dengan permintaan yang terus meningkat untuk ahli digital marketing, memiliki keterampilan dalam bidang ini dapat membuka pintu untuk berbagai peluang pekerjaan di berbagai industri. Nah, terdapat banyak profesi yang ada di dalam bidang digital marketing, mulai dari menjadi seorang SEO spesialis, manajer digital campaign, copywriter, hingga analisis data digital. Nah, kedepannya kebutuhan industri terhadap profesi tersebut akan terus meningkat dan berkembang. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu beradaptasi dengan perubahan industri. Industri digital terus berkembang dan berubah dengan cepat. Algoritma mesin pencari, tren media sosial, dan preferensi konsumen dapat berubah dalam sekejap mata. Dengan memiliki pemahaman yang kuat terhadap digital marketing, seseorang dapat lebih mudah dan beradaptasi dengan perubahan ini dan tetap relevan dalam industri mereka. Mereka dapat terus belajar dan mengembangkan keterampilan baru untuk tetap kompetitif dan juga inovatif. Nah, dalam keseluruhan, mempelajari digital marketing adalah keputusan yang tepat dan efektif di era digital ini. Dengan memahami konsep-konsep dasar dan praktik dalam digital marketing, perusahaan serta individu dapat meningkatkan visibilitas online, mencapai target audiens dengan lebih efektif, dan juga menciptakan peluang karir yang menarik.
Nah, itu tadi penjelasan mengenai marketing di era digital. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.